3, 2, 1, luncurkan! Pesawat luar angkasamu membumbung tinggi menjauhi planet kita. Oh, jangan harap kamu akan bisa melihat pemandangan tembok besar Tiongkok dari atas sana. Mustahil. Tapi kamu bisa kok menyaksikan makhluk hidup raksasa spektakuler serta berbagai objek unik lainnya. Ah, yang di selatan itu pasti Grand Canyon. Ngarai yang ukurannya lebih besar dari Rhode Island ini cuma bisa dilihat seluruhnya dari luar angkasa. Karena sangat luas, bagian-bagiannya punya iklim yang berbeda. Bentuknya juga perlahan terus berubah karena Sungai Colorado. Sebenarnya, Grand Canyon bukan ngarai yang tercuram di dunia. Ayo kita lanjut ke utara, menuju lembah pegunungan Rocky di Kanada. Jangan percaya mitos loh ya. Lembah terkenal ini tidak bisa dilihat dari bulan kok. Tapi, Stasiun Luar Angkasa Internasional bisa memperlihatkan pemandangan ini dengan jelas. Lembah ini memisahkan pegunungan Columbia di sebelah barat dengan pegunungan Rocky Kanada di sebelah timur. Di sini juga terdapat banyak satwa liar. Selanjutnya, Himalaya. Ya, memang bukan satu-satunya pegunungan yang bisa dilihat dari luar angkasa sih, tapi tetap yang paling menakjubkan dengan puncak tertingginya. Himalaya terbentuk sekitar 40 juta tahun yang lalu. Untuk ukuran pegunungan, umurnya masih tergolong sangat muda. Hanya ada satu benda hidup di bumi yang bisa kamu lihat dari luar angkasa, The Great Barrier Reef atau karang penghalang besar. Terumbu karang terbesar di planet kita ini berada tak jauh dari pantai timur laut Australia. Panjangnya melebihi seluruh area pantai barat Amerika Serikat dan terdiri dari 900 pulau karang. Di dalamnya terdapat miliaran ikan, hewan laut, dan karang. Karang terbentuk perlahan selama berabad-abad. Suara gemuruh apa itu? Terasa makin panas saja. Pasti gunung berapi. Mengamati gunung berapi dari luar angkasa memang perlu dilakukan agar kita terhindar dari dampak erupsi. Meski tempat tinggalmu jauh dari sana, abu vulkanik tidak baik untuk paru-paru serta sangat membahayakan penerbangan. Sehingga para ilmuwan memantau gunung berapi yang aktif dan tidak aktif untuk berjaga-jaga. Tahukah kamu, aku suka memandangi hijaunya bumi dari atas sini loh. Satelit bisa mendeteksi perubahan pada vegetasi tumbuhan. Kalau warnanya hijau tua, kondisi ekosistemnya sehat. Warna coklat berarti keadaannya cukup buruk, bisa jadi karena kekeringan atau bencana alam lainnya. Lihat, ada titik terang di lautan sana. Itu apa ya? Kamu tidak bisa melihat tumbuhan kecil ini dari dekat. Tapi, sekumpulan fitoplankton berkelompok layaknya hutan di lautan. Dari luar angkasa, wujudnya seperti cat air. Fitoplankton bisa berkembang biak dengan cepat dan berfungsi sebagai sumber makanan bagi para makhluk hidup laut. Nah, area gelap itu adalah Danau Karakul di Pegunungan Pamir. Danau ini memang bukan satu-satunya yang bisa terlihat dari luar angkasa, tapi tetap menawan. Karakul terbentuk dari kawah bekas meteor yang jatuh ke bumi sekitar 25 hingga 5 juta tahun yang lalu. Lokasinya ada di salah satu tempat terkering di Asia Tengah. Dan area hijau ini adalah hutan Nipolomais. Hutan di Polandia ini berstatus dilindungi sejak abad ke-13 saat masih menjadi bagian dari wilayah kerajaan. Kini, Nipolomais dikelola menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan tujuannya. Perbedaannya bisa dilihat dari atas. Selanjutnya, kita menuju... jangan salah tebak. Ya, Sungai Amazon. Tidak ada yang tahu persis lokasi hulu dan hilirnya. Tapi yang jelas, panjang Sungai Amazon hampir sama dengan tembok besar Tiongkok. Karena itulah, seluruh sungainya tidak bisa dipotret bahkan dari stasiun ruang angkasa. Ukurannya terlalu panjang. Nih, fakta seru lainnya, berjuta tahun yang lalu, arah aliran sungainya terbalik. Masih soal sungai, Sungai Gangga punya delta terbesar di dunia. Segitiga besar ini mengalirkan air dari beberapa sungai ke Teluk Bengal. Warna uniknya yang terlihat dari atas itu merupakan sedimen dari sungai yang telah kering. Meskipun sewaktu-waktu bisa banjir, lebih dari 125 juta penduduk mendiami delta ini. Wah, gerakan apa yang berpilin di bawah sana? Bentuknya seperti gambar hurikan di buku pelajaran geografi. Badai ini perlu dilacak dari satelit untuk melindungi manusia yang ada di bumi.
Gumpalan coklat besar itu bergerak sangat cepat, kemudian membentuk awan. Penyebabnya karena badai debu. Badai ini terbentuk di daerah beriklim kering. Dengan melacaknya, banyak nyawa manusia bisa terselamatkan. Kamu juga bisa melihat beberapa objek buatan manusia dari atas sini loh. Lampu perkotaan di malam hari, jembatan. Sepertinya aku ada di atas gurun Arizona. Lihat garis-garis itu? Nah, itu jalanan yang membelah gurun. Tidak seperti jalan di gunung dan hutan, jalan gurun ini bisa terlihat jelas. Ada juga objek keren lain yang bisa kamu lihat di gurun. Piramida Agung Giza, yang terbesar bisa melebihi tinggi 29 tumpukan bus tingkat. Meski ukurannya cukup besar, masih diperlukan kamera profesional beresolusi tinggi untuk mengambil fotonya dari orbit satelit. Perhentian kita berikutnya tidak jauh dari situ. Sepertinya ada yang terlewat. Oke, coba mundur sedikit. Ini dia, Palm Island Resort. Pembangunan pulau buatan di lepas pantai Dubai ini dimulai pada tahun 2001. Bahan baku pasirnya diambil langsung dari dasar Teluk Persia. Terdapat 2 pulau berbentuk pohon palem, serta 1 kepulauan berbentuk peta dunia yang terdiri dari 300 pulau kecil. Rencananya, mereka akan membuat bentuk tata surya pada gugus kepulauan lainnya. Yuk kita beralih ke barat lagi. Mungkin ada yang sudah membentangkan helaian plastik? Petaku menunjukkan itu rumah kaca di Almeria. Pusat pertanian ini pertama dibangun pada tahun 1963 dan berkembang menjadi rumah kaca terbesar di dunia hingga menghasilkan beragam sayuran dan buah setiap tahunnya. Kamu mungkin sudah mengonsumsi salah satu produknya. Aku dengar ada papan catur raksasa di atas tanah di Idaho Utara. Ayo kita lihat. Ternyata area putihnya tertutup salju karena hutannya diambil kayunya. Dan area yang lebih gelap tertutup oleh pepohonan. Aku juga bisa lihat lubang-lubang raksasa di permukaan tanah. Nah, itu tambang tembaga. Salah satu yang terbesar, misalnya, tambang tembaga Kennecott di Utah. Kabarnya, area tambang ini telah memasok tembaga paling banyak di dunia selama berabad-abad terakhir. Hah, lihat kan? Bisa terlihat jelas dari luar angkasa. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.